Puasa Arafah itu mengikuti pemerintah negara ataukah mengikuti hari wukuf di Saudi? Untuk biaya operasional diambilkan dari iuran Shahibul Kurban. Itu boleh atau tidak? Di daerah itu ada seorang takmir yang memberikan hutangan kepada jamaah untuk ikut berkurban. Tetapi uang ini uang kas masjid, Ustaz. Yang dipakai ngutangi uang kas masjid? Iya. Ini boleh atau tidak, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Puasa Arafah, izin bertanya, Ustaz. Oh, izin bertanya, silakan. Masya Allah. Terima kasih. Mau bertanya tentang puasa Arafah, Ustaz. Banyak pertanyaan itu, puasa Arafah ngikutin pemerintah negara atau ngikutin wukuf Arafah di Saudi? Terima kasih, Ustaz. Baik. Puasa Arafah itu mengikuti pemerintah negara ataukah mengikuti hari wukuf di Saudi? Pemerintah puasa Arafahnya tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Nah, Saudi 9 Dzulhijjah juga. Ya. Baik. Kalau pemerintah hari apa, Pak? Rabu. Kalau Saudi Selasa. Nah, di sini saya tulis ya. Puasa Arafah ada dua pilihan. Selasa ini Saudi. Yang kedua Rabu ini pemerintah. Baik. Sebenarnya perbedaan pendapat seperti ini di negara kita ya. Ini ketika beda pendapat di Idul Adha ternyata efek sampingnya lebih mengerikan daripada di Idul Fitri, Pak. Karena kadang iuran sapi, terus anggotanya beda hari raya. Masya Allah. Bisa sampai padu itu. Yang satu pengen disembelih hari Rabu, yang satu minta disembelih hari Kamis. Akhirnya sembelihnya kapan? Malam Kamis. Ya Rabu karo Kamis, malam Kamis. Batal kabeh. Baik. Menyembelih malam ada yang mengatakan tidak boleh ya, tapi ada yang mengatakan sah. Kembali ke sini. Puasa Arafah Selasa atau Rabu? Di Saudi wukufnya pas hari Selasa. Di Indonesia Arafahnya hari Rabu. Pertanyaannya sekarang. Puasa Arafah itu dilakukan karena menepati wukuf ataukah karena tanggal 9 Dzulhijjah? Baik. Yang lebih tepat yang mana? Puasa Arafah itu karena wukufnya atau karena 9 Dzulhijjahnya? Sebentar dulu sih. Yang menjawab puasa Arafah karena wukuf, yang jawab nomor 1 angkat tangan. Wah. Baik, cuma ada beberapa pendapat ya. Yang menjawab karena tanggal 9 angkat tangan. Wah, jumhur. Jumhur berpendapat karena tanggal 9. Baik. Memang ada dua pendapat dalam hal ini. Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa puasa Arafah itu dilakukan karena menepati wukuf. Sehingga kapan wukuf itu dilakukan, di hari itulah dilaksanakan puasa Arafah. Meskipun beda tanggal antara negara kita dengan negara selain atau dengan di negara yang di Saudi. Ya. Pendapat kedua mengatakan puasa Arafah itu karena tanggal 9. Pokoknya anggere wis masuk tanggal 9 ya puasa Arafah. Kalau belum tanggal 9 maka tidak boleh atau tidak puasa Arafah. Berarti puasanya tarwiyah tanggal 8. Baik. Dulu saya mengikuti pendapat yang pertama. Dulu ya. Saya ngambil pendapat ini. Sehingga saya pertahankan namanya puasa Arafah ya harus dilakukan tepat saat orang itu wukuf di Arafah. Karena penamaan itu memberikan sebab. Saumu yaumi Arafah. Puasa hari Arafah.
Berarti puasa ini dilaksanakan ketika ada kejadian di Arafah. Apa kejadian di Arafah? Ibadah wukuf yang ada di Arafah. Nah, lalu belakangan saya pindah ke sini. Kayaknya kok yang lebih benar karena pertimbangan tanggal 9 Dzulhijjah. Alasan kenapa saya pindah ke sini itu begini. Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, maka dia bisa diterapkan di sepanjang waktu. Di sepanjang waktu. Artinya di sepanjang waktu gimana Pak? Tidak mengenal ada teknologi dan tidak. Islam bisa nggak diterapkan di zaman sebelum ada teknologi? Bisa. Islam bisa nggak diterapkan di zaman penuh dengan teknologi? Bisa. Sebagaimana Islam bisa diterapkan di zaman penuh teknologi, Islam juga bisa diterapkan di zaman tanpa ada teknologi. Dan adanya teknologi komunikasi, kok kan data entek, ya. Sehingga teknologi komunikasi yang datang belakangan ini tidak ada di masa silam. Sudah? Maka bayangkan orang yang hidup sebelum teknologi. Orang yang hidup sebelum teknologi. Kira-kira Pak, puasa Arafahnya ikut yang mana Pak? Hah? Puasa Arafahnya gimana? Yang hidup di zaman tahun 32, kalau tahun 40 sudah ada telegram ya? Ada? Belum ada WA kan dulu, tapi sudah ada telegram ya. Ada fax itu tahun berapa fax? Faksimil. Belakangan ya. Kalau yang ngirim pesan dulu pakai apa? Zaman Londo itu. Hah? Telegram. Katanya pakai telegram. Mbah piye itu teknologinya? Katanya pakai telegram. Itu pun adanya di kota-kota besar. Tahun 40-an. Ketika mendekati kemerdekaan atau di sekitar kemerdekaan. Tahun 30-an, 1930-an, itu puasa Arafahnya ya, mau nggak mau harus tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga nggak mungkin ini harus sesuai dengan wukuf. Piye carane? Yo ngirim jin apa-apa ngono. Jin kirim, kamu perhatikan di sana ya. Nanti kalau sudah wukuf balik lagi ngasih kabar ke sini. Apa bisa, Pak? Islam membutuhkan kedatangan jin. Sehingga tidak mungkin ini bisa dilakukan kalau tidak mengacu kepada hilal. Dan hilal itu bisa diakses dari siapapun, dimanapun dia berada, meskipun dia nggak punya teknologi. Sehingga bisa jadi di Indonesia belum lihat hilal, di Saudi sudah lihat, di sana wukuf, di sini masih tanggal 8. Kalau kita mengakui Islam sebagai rahmatan lil alamin, pertimbangan ini harus dipakai. Bahwa agama ini tidak butuh teknologi. Islam sempurna walaupun tidak ada teknologi. Dan sebagai konsekuensinya, berarti orang ketika beribadah, dia hanya bisa menggunakan metode tanpa teknologi. Nah, ketika itu, kita bisa lihat kehadiran teknologi tidak mempengaruhi perhitungan waktu. Dipahami ya? Baik. Maka dari sinilah kami kemudian menyimpulkan berarti yang benar ini ya lebih tepatnya karena tanggal 9. Karena kalau menepati wukuf akan ada jutaan kaum muslimin yang mungkin tidak bisa tepat di waktu ini. Karena mereka hidup jauh sebelum ada sumber informasi secepat yang bisa disampaikan di zaman sekarang. Wallahu a'lam. Baik. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Oh, baik.
untuk biaya operasional diambilkan dari iuran sahibul kurban. Itu boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Nah, seperti tadi sudah kita sampaikan bahwa biaya operasional bisa diambilkan dari iuran pribadi sahibul kurban. Nah, ini bisa include misalnya iuran sapi regane 3,5 ditambah 200, maka jadinya 3,7. Plus di sini 200-nya adalah sebagai operasional, boleh. Cuman kan terlalu kecil ya. Terlalu kecil ya. Nyun sewu, coba kita hitung, Pak. Jadi kalau cuman ngandalin ini kecil. Kecil sekali. Biasanya di sini berapa sapi, Pak? Masjid Al-Furqan berapa sapi? Misalnya ya, 10 sapi berarti kan 70 orang. Ya, 20 kambing. Berarti berapa? 20 orang. 20 orang. Total 90 orang. Ya. Mau ditarik iuran berapa? Semuanya 200. Semua 200. Kambing maupun sapi 200 ya. Kalikan 200.000. Berapa ini, Pak? 18 juta. Baik. 18 juta untuk bayari jagal 10 sapi. Berapa jagal satu itu? Satu sapi berapa? 600. Berarti 6 juta sendiri. Kambing sukarela dibayar 100 misalnya ya. Maka kambing 2 juta. Berarti jagal tok itu 8 juta. Sisa 10 juta. 10 juta sewa tenda, gelar tiker, snack, plastik, mungkin nggak cukup. Ya kalaupun cukup ya hemat sekali gitu ya. Nanti panitianya kon poso. Mungkin ya. Karena terkadang kebutuhannya lebih besar. Ini kalau korbannya banyak, Pak. Nah kalau di satu masjid sapi ini mau telu, ya, tapi warganya 300. Itu jadi iurannya terlalu kecil. Makanya mungkin bisa ditambahkan dari iuran warga untuk membantu agar tidak terlalu memberatkan sahibul kurban. Silakan duluan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini kejadian bahwasanya di daerah itu ada seorang takmir yang memberikan utangan kepada jamaah untuk ikut berkurban. Jadi kurban itu diutangi dulu. Nah, nanti nyaur, tetapi uang ini uang kas masjid, Ustaz. Yang dipakai ngutangi uang kas masjid? Iya, kasnya masjid. Ini boleh atau tidak, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kurban pakai utang itu boleh ya. Kurban pakai utang boleh. Coba kita lihat di sini. Waqala Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri bercerita. Dulu Abu Hatim berutang untuk membeli seekor onta. Lalu ada orang yang bertanya, kamu utang untuk membeli seekor onta? Faqala, beliau mengatakan, karena aku mendengar Allah berfirman, lakum fiha khair. Kalian akan mendapatkan banyak kebaikan dari onta-onta itu. Sehingga sampai direwangi utang untuk bisa menyembelih onta. Maka ini bukti bahwasanya, dan ini ulama yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir kisah ini. Ini salah satu di antara bukti bahwa kurban dengan utang hukumnya boleh. Cuman yang jadi masalah, boleh nggak pakai uang kas takmir? Jawabannya, boleh asal minta izin ke seluruh jamaah. Jadi pas sebelum Jumatan itu dikasih pengumuman, ya. Para jamaah sekalian, ya, kami mohon izin bahwa uang kas masjid ini akan kami utangkan kepada jamaah yang mau kurban. Ya. Nek gak dibalang sandal, lanjutkan. Karena ini pelanggaran uang milik umat. Kalau mau serius kayak gitu, coba cari orang-orang kaya. Pak, bisa nggak kita utang? Nanti kita akan utangkan kepada orang yang mau kurban.
terus nanti dibayar. Insya Allah itu akan lebih bagus agar tidak menggunakan uang kas masjid. Apakah sahibul korban boleh minta lebih dari sepertiga bagian dari hasil korban? Misal korban 1 kambing lewat panitia lalu minta 2 paha dan hati. Boleh ya. Boleh minta lebih dari sepertiga. Selama tidak digerenengi masyarakat. Ini digerenengi berapa? Ya, itu resiko Anda ya.